Baik, ini adalah video pembelajaran mengenai pengamatan pasif menggunakan radar. Insya Allah sangat berguna kepada rekan-rekan yang berkecimpung di survei hidrografi ataupun kegiatan rekayasa lainnya seperti konstruksi lepas pantai dan pesisir. Video ini berisi 6 hal yang akan saya bahas. Pertama, pendahuluan. Kedua, prinsip pengukuran atau pengamatan pasang surut. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan alat atau tight gauge radar. Keempat, data recording atau data acquisition. Yang kelima adalah data processing, dan yang keenam adalah quality control atau kendali mutu pengamatan pasang surut menggunakan sensor radar. Baik, apa maksud dari pengamatan pasang surut menggunakan sensor radar? Jadi pengamatan pasang surut menggunakan radar adalah mengamati perubahan tinggi muka air laut. Pengamatan menggunakan sensor radar biasa disebut dengan pengamatan air gap. Air gap itu adalah celah atau ruang udara antara sensor dengan muka air laut secara time series atau deret waktu untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan radar gauge. Tujuannya apa? Sebagaimana kita ketahui, adalah pengamatan pasang surut itu adalah pertama mencari nilai S0 atau mean water level, jadi nilai kedudukan atau dudukan mean water level. Kemudian juga mencari konstanta komponen pasut, yaitu phase lag atau fase selisih waktu yang kita notasikan dengan G derajat, serta amplitudo. Yang terakhir adalah kita mencari sifat pasang surut di daerah pengamatan. Yang mana tujuan nomor 1 ini kita dapat melalui analisa pasut. Kemudian yang kedua, tentu saja kita ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan pengamatan pasang surut menggunakan radar bila dibandingkan dengan metode atau teknik lainnya. Oke, prinsip pengukuran radar, prinsip pengukuran muka air laut menggunakan radar. Jadi radar gauge ini adalah salah satu alat pengamat pasang surut atau kita sebut tight gauge. Kemudian prinsipnya adalah mengukur dan menyimpan data tinggi muka air laut secara otomatis. Ini adalah satu keuntungan bila kita menggunakan radar gauge. Radar gauge juga bisa disebut termasuk pada tipe AWLR atau Automatic Water Level Recording. Kemudian satuan pengukuran fluktuasi muka air laut ini bisa sampai sentimeter bahkan mili. Ini dikenal dengan resolusi alat. Kemudian sistem perekaman data itu bisa di-download atau ditransfer secara real time. Jadi kita tidak perlu mendatangi lokasi pengamatan karena kita bisa mendapatkan data yang dikirim secara real time lewat WiFi atau modem atau radio telemetri. Radar sendiri adalah singkatan dari Radio Detecting and Ranging, yaitu suatu prinsip pengukuran menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Jadi perubahan muka air laut, naik atau turunnya, itu diukur dengan menggunakan gelombang radio yang dipancarkan dari sumber gelombang atau sensor yang dipasang tentu saja di atas muka air laut. Dan gelombang ini dipantulkan oleh muka laut serta diterima kembali oleh sensor. Jadi selisih perjalanan waktu gelombang ini diukur atau dicatat oleh sensor. Jadi prinsipnya adalah pengukuran jarak vertikal dari sensor ke muka laut.
Rumus jarak vertikal ini sederhana, ya. Jadi R atau jarak vertikal sama dengan setengah kali kecepatan gelombang radio dikali selisih waktu. Selisih waktu mulai dipancarkan hingga diterima kembali. Kemudian tipe radar gauge itu apa saja? Jadi mengikuti prinsipnya atau mengikuti jenis gelombang teknik pengiriman gelombang itu ada 3. Pertama, frekuensi modulate continuous wave atau FMCW radars. Ini menggunakan prinsip Doppler, yaitu mengukur pergeseran fase atau selisih waktu. Jadi biasanya menggunakan gelombang pemancar yang berbeda dengan penerima. Biasanya menggunakan prinsip modulasi, yaitu 2 gelombang ditumpangkan, misalkan gelombang pengukur ditumpangkan ke gelombang pembawa atau carrier wave itu membawa measurement wave atau gelombang pengukur. Tipe radar gauge nomor 1 ini lebih akurat dibandingkan tipe pulse radar. Nah, nomor 2 pulse radar itu mengukur selisih waktu, jadi prinsipnya itu pengukuran selisih waktu. Tentu saja susah untuk jarak pendek karena traveling time-nya sangat singkat. Light radar tipe ketiga adalah Chirp radar, yaitu merupakan gabungan teknik FMCW and pulse radar. Ini untuk mendapatkan ketelitian saat menggunakan gelombang yang pendek maupun panjang. Jadi misalkan terlampau pendek muka air laut terhadap sensor, maka radar gauge akan menggunakan teknik FMCW. Bila cukup tinggi atau cukup jauh permukaan laut terhadap sensor, maka menggunakan teknik pulse radar. Apa kelemahan dan kelebihan prinsip pengukuran radar? Pertama, kelemahannya tentu saja relatif mahal. Saya nggak tahu harganya, konon bisa di atas 75 juta. Kemudian kelemahan lainnya adalah rentan terhadap perubahan suhu. Ini mempengaruhi sensitivitas sensor. Sebagaimana kita ketahui bahwa udara di pagi hari adalah cukup dingin, kemudian siang panas, sore semakin panas, malam dingin kembali, tengah malam dingin, demikian seterusnya. Dan ini tentu saja akan mempengaruhi hasil ketelitian dari pengukuran muka air laut atau fluktuasi muka air laut. Untuk lebih detail, rekan-rekan bisa lihat datasheet atau lembar data alat tersebut. Jadi pada kisaran suhu berapa alat ini bisa digunakan. Yang ketiga, kelemahannya adalah rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik seperti adanya multipad. Baik, yang ketiga mengenai kelemahan prinsip pengukuran pasut menggunakan radar adalah mudah terganggu oleh objek-objek di bawah beam seperti perahu, dahan pohon atau sampah yang terapung. Kemudian es. Kenapa? Es ini dapat menyerap gelombang sehingga hasilnya akan menjadi blank atau tidak menangkap data permukaan air laut. Yang kelima, air harus cukup dalam. Jadi airnya benar-benar cukup dalam, misalkan 10 meter atau lebih, atau 5 meter, yang penting agar bebatuan tidak terlihat bila ada ombak saat air surut. Jadi prinsipnya intinya seperti itu. Kelebihan prinsip pengukuran pasut menggunakan radar adalah pertama, hasilnya cukup akurat atau presisi, kemudian tidak memerlukan banyak pemeliharaan, mudah dalam pemasangan, sifatnya atau data yang diperoleh adalah digital dan bisa dalam mode real time. Kemudian
terhindar dari salah baca atau gross error karena dilakukan secara otomatis, jadi menghindari kesalahan manusia. Yang terakhir adalah lama pengamatan bisa tidak terbatas. Ini penting untuk dapat menentukan mean sea level atau lowest astronomical tide, yang mana pengamatannya bisa sampai 18,6 tahun atau 19 tahun. Di samping kanan adalah contoh dari sensor radar untuk pengamatan pasang surut. Baik, sekarang kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu pemasangan sensor radar. Prinsipnya adalah bahwa pemasangan alat perekam ini harus terlindung terhadap cuaca dan angin. Jadi unit perekamnya atau unit recorder harus terlindung terhadap cuaca. Kemudian lakukan kalibrasi atau verifikasi bacaan. Bisa menggunakan dengan membandingkannya terhadap hasil bacaan manual atau light staff atau tongkat pasang surut atau self calibration yang biasa ada di alat tersebut. Kemudian selanjutnya sensor radar ini harus selalu di atas permukaan air yang paling tinggi yang diperkirakan dapat terjadi di daerah tersebut. Caranya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita bisa melihat landmark atau tanda-tanda alam di suatu daerah di mana air akan mencapai kedudukan yang tertinggi. Nah, di atasnya itu taruhlah 1 meter di atas landmark atau tanda-tanda alam air tertinggi ini, kita pasang sensor radar. Kemudian prinsip lainnya adalah pemasangannya harus tegak, stabil, kuat, dan tetap. Terkadang ada alat yang dilengkapi dengan water pass, atau bila tidak kita datarkan dengan water pass manual yang bisa kita beli di toko bangunan. Kemudian jangan lupa lakukan pengikatan dan pengecekan dengan menggunakan metode leveling ke benchmark. Kegunaannya apa? Kegunaannya adalah selain untuk menyimpan harga mean sea level, juga untuk mengecek apakah sensornya mengalami perubahan kedudukan atau tidak. Lanjut, pemasangan alat sensor radar dipasang dengan salah satu cara. Maksudnya dipasang dengan salah satu keadaan. Bisa di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Jadi sekali lagi, pemasangan di tempat tertutup maksudnya sensor radar dipasang di dalam sumur atau di dalam selubung pipa yang cukup besar. Oke, pemasangan radar sensor di tempat terbuka. Kelebihannya mudah, cepat, dan murah. Jadi hanya dengan menggunakan lengan cantilever yang dipasang di atas air. Tidak perlu tiang atau tembok dermaga. Terus dapat dipasang di bawah jembatan atau quay atau jetty atau dermaga. Sedikit pemeliharaan karena tidak kontak dengan permukaan laut. Kemudian ideal untuk pengamatan jangka panjang. Kelemahannya adalah sensitif terhadap lingkungan sekitar. Karena adanya side lobe. Side lobe itu adalah sisi kiri dan kanan dari main lobe atau beam sinar atau gelombang radio, serta adanya pengaruh dari multipad. Kemudian dapat terganggu oleh gema dari deburan laut. Ingat, karena adanya footprint. Kemudian rentan terhadap gangguan perahu yang melewati beam. Bila perahu lewat beam, maka datanya akan menjadi pendek dan tidak mewakili tinggi muka air laut. Kemudian pengkalibrasian, baik menggunakan metode sensor lainnya atau pengukuran palem pasut, tidaklah mudah atau kurang akurat karena adanya angin dan ombak lautan.
Ini adalah contoh pemasangan di tempat terbuka. Kita lihat X itu adalah beam, kemudian ke samping adalah cantilever, kemudian di atas ini warna biru adalah sensor, dan di sini adalah beam mulai dipancarkan. Nah, ini untuk verifikasi bacaan sensor, kita bisa melakukan secara sederhana penjumlahan panjang beam X ditambah Y, yaitu tinggi beam di atas air kita ukur menggunakan meteran, kemudian dikurangi Z atau panjang vertikal beam dari cantilever ke bawah. Ya, jadi ingat X dan Z itu memiliki referensi yang sama di atas. Kita lihat, kita bandingkan dalam fraksi senti itu seharusnya sama. Kemudian di sebelah kanan adalah footprint. Ingat, footprint adalah tapak gelombang di muka air. Itu bergantung pada range atau jarak yang diukur dan beam angle atau beam width atau lebar beam. Ini contoh saja. Contoh range 1 meter, footprint radius atau jari-jari footprintnya 0,1. Sedangkan untuk ketinggian 20 meter, footprint radiusnya 2,1. Untuk 10 meter, 1 meter, 1,05 meter footprint radiusnya. Nah, kita coba lihat lagi. Ini agak beda, tadi ada beam tegak, sekarang langsung cantilever atau support arm. Kita di sini melihat safety distance hubungannya dengan footprint ya. Kita perhatikan untuk pemasangan support arm atau cantilever kita harus memperhatikan safety distance atau jarak aman. Kenapa begitu? Karena jangan sampai tembok tembok kue ini atau tembok jeti ini terkena pancaran gelombang radar. Berapa safety distance itu bergantung kepada footprintnya. Contoh, bila tinggi di atas air terendah 3 meter, maka safety distance-nya 0,3. Tapi bila tinggi di atas air surut, air terendah 10 meter, maka safety distance-nya harus lebih besar daripada 1 meter. Ini digunakan bila kita menggunakan radar gauge dengan beam width 6 degrees atau 6 derajat. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi perhatikan safety distance atau jarak aman dari sensor ke tembok atau ke struktur atau ke konstruksi bangunan yang ada di sampingnya yang sifatnya vertikal. Pemasangan di tempat terbuka ini, gauge dipasang di atas air pada tempat yang tidak pernah mengering dan berbatu atau bersampah atau penghalang lainnya yang terbuka saat air surut. Paham ya? Kemudian pemasangannya itu harus kuat agar tidak terpengaruh angin besar, dan bahan yang digunakan tidak berkonstruksi dengan suhu, tidak memuai atau mengkerut, sehingga ketinggian gauge akan konstan terhadap benchmark. Ini gambar kanan bawah. Ini adalah konstruksi atau struktur cantilever untuk memasang radar sensor. Ini kita sudah pastikan bahwa safety distance-nya telah memenuhi persyaratan beam angle atau beam width. Lanjut, beam atau pancaran radar harus tegak lurus air dalam batas toleransi yang ditentukan oleh manufaktur. Untuk itu gunakan water pass untuk mendatarkan lengan cantilever. Nah, cantilever dengan sensor radar itu harus saling tegak lurus ya. Kemudian ketinggian sensor di atas permukaan
air harus dalam kisaran yang ditentukan oleh pabrikan. Jadi range-nya dalam range minimum dan maksimum. Jadi jangan melebihi maksimum atau jangan lebih pendek daripada minimum. Ya, ini harus penting, harus perhatikan. Kemudian ketinggian sensor cukup tinggi sehingga air tidak akan pernah naik ke antena atau ke sensor radar. Kemudian lokasi pemasangan bukan di tempat tambat kapal. Lokasi pemasangan juga bukan di tempat di mana vegetasi atau sampah terapung yang dapat menumpuk stagnan sehingga mengakibatkan pembacaan yang salah. Hindari tempat yang berbusa, air yang berbusa, karena busa menyerap sinyal. Terakhir, air harus selalu cukup, ya, selalu ada air, tidak akan nampak batuan atau pasir atau lumpur saat air surut. Ini gambar pemasangan sensor radar. Perhatikan ya faktor keamanan agar kita tidak terjatuh di air. Sebaiknya menggunakan life jacket. Ini pada gambar tidak mengenakan life jacket. Kemudian yang merah ini adalah sensor radar. Nanti kita ukur tingginya terhadap cantilever. Yang kotak ini adalah rumah pasut di mana semua peralatan elektronik atau recorder unit tersimpan di dalam box ini. Yang kita sebut tight house. Ini contohnya. Ini terlihat tidak datar ya, nanti tolong teman-teman perhatikan cantilevernya itu harus benar-benar datar. Baik, sekarang beralih ke pemasangan sensor di dalam sumur pasut. Sumur pasut itu disebut steering well. Steering itu artinya kalem. Well itu sumur, jadi sumur yang berguna untuk menenangkan permukaan air terhadap ombak. Jadi tujuannya itu adalah mendapatkan kondisi air laut yang tenang dan sedikit noise. Noise itu banyak kesalahan seperti riak-riak, gelombang, dan objek-objek yang mengganggu pancaran gelombang radar. Baik, saya ulangi pemasangan sensor pasut di dalam steering well atau di sumur pasut karena adanya kelebihan dibandingkan dengan di tempat terbuka. Jadi sumur pasut ini dapat dipasang di tembok dermaga. Jadi tidak usah menjauhi tembok dermaga karena adanya safety distance. Jadi bisa langsung di dekat tembok dermaga. Kemudian pengkalibrasiannya lebih mudah dan akurat. Kelemahannya itu mahal karena kita perlu pipa dengan diameter cukup besar, yaitu lebih besar daripada footprint atau safety distance. Kemudian, tapi ini tergantung pada jenis sensornya ya untuk pemilihan diameter pipa, karena ada sensor radar yang memerlukan pipa sumur yang tidak besar, jadi footprintnya itu kecil, jadi ada yang bisa cukup sampai 10 cm saja. Jadi tidak bisa terlampau besar. Kemudian kelemahan lainnya perlu tiang dermaga untuk pengikatan pipanya. Kemudian otomatis pemasangannya memerlukan alat berat seperti kren atau yang lainnya, katrol, chain block, dan seterusnya. Kemudian bagian bawah tabung sumur perlu dibersihkan secara teratur apabila terjadi pendangkalan. Nah, ini penting diperhatikan kondisi bawah tabung sumur. Kemudian hanya digunakan untuk tidal range kecil dan sumur yang tidak terlalu panjang. Nah, ini biasanya untuk tipe radar yang berbentuk seperti trompet, seperti gambar kiri bawah. Tapi bila di sebelah untuk radar tipe conical seperti sebelah kanan itu bisa
bisa cukup panjang, bisa sampai di atas 10 meter. Jadi ini kalimat terakhir ini tergantung pada jenis sensor radar yang digunakan. Kemudian jangan lupa lubang penghubung antara sumur dengan muka laut harus memiliki diameter yang cukup agar supaya air pasang dan surut dapat keluar masuk secara bebas, tapi juga terhindar dari pengaruh gelombang. Jadi jangan sampai terjadi perbedaan muka air laut antara di dalam sumur dan di luar sumur karena kecilnya diameter pipa. Kemudian juga bila terlampau diameternya terlampau panjang itu juga harus hati-hati karena jangan sampai gelombang masuk ke dalam sumur atau ke dalam pipa steering well. Kemudian ada lubang, ya, lubang penghubung tadi, dipasang 50 cm di bawah air terendah dan diameternya ditentukan mengikuti perkiraan frekuensi gelombang. Jadi jangan terlampau besar atau terlampau kecil, kita lihat frekuensi atau tinggi gelombangnya berapa. Jadi jangan sampai gelombang masuk ke lubang ini. Kemudian pada bibir sumur harus dipasang marker sebagai posisi rujukan pemasangan edge gauge untuk keperluan leveling. Jadi kita pasang marker yang menunjukkan posisi rujukan edge gauge. Kemudian kedalaman sumur pasut setidaknya 2 meter di atas LAT atau LIT dan outletnya tidak mengenai dasar laut. Jelas ya. Jadi bila ada laut dengan kedalaman misalkan jadi kedalaman laut itu setidaknya itu misalkan 2 meter berarti 3 meter. 3 meter di bawah cat datum. 3 meter di bawah cat datum mencukupi ya. Atau taruhlah yang safe-nya itu 4 meter. Sehingga outletnya tidak mengenai dasar laut dan bagian bawah sumur bisa bebas dari pengendapan sedimen. Ini prinsip dari pengikatan ke benchmark. Ini nanti teman-teman bisa mengaturnya sendiri. Bila T adalah bacaan sensor radar, ya, atau tinggi muka laut terhadap sensor, Y adalah jarak sensor ke frame sensor, X adalah tinggi frame terhadap lantai, dan beda tinggi benchmark dengan lantai adalah tinggi BM ditambah tembakan ke belakang dikurangi tembakan ke muka pada rembu ukur, sehingga kita dapat mengetahui beda tinggi benchmark. Jika beda tinggi benchmark ini kita ketahui dan tinggi lantai di atas mean sea level kita ketahui, maka tinggi benchmark terhadap mean sea level bisa diketahui. Selanjutnya tinggi sensor terhadap benchmark adalah dihitung sebagai berikut. HS atau tinggi sensor, delta H ditambah X dikurangi Y. Silakan teman-teman periksa rumus ini. Ini rumus aritmatika sederhana. Dan tinggi benchmark terhadap muka air atau sea level adalah HBM dikurangi HS, ya. HS dikurangi T. Ini ada datum pasut 0, jadi misalkan untuk 0-nya itu 0 biasanya 0 kalau di palem pasut itu 0 rambu. Nanti silakan dicek. Kemudian untuk pengikatan ke benchmark ini dilakukan untuk menjaga atau mengontrol agar letak sensor tidak mengalami perubahan kedudukan, sehingga dapat di-setel lagi bila ada perubahan. Tujuan lainnya adalah menyimpan nilai mean water level atau MSL atau harga
CD yang diperoleh dari hitungan analisa pasut. Jumlah benchmark itu sedikitnya 5 benchmark, tapi rekan-rekan bisa menguranginya misalkan 3. Ini hanya merujuk ke GLOS standar tide observation di negara luar. Salah satu benchmark ini dipakai sebagai Tides Gate Benchmark atau TGBM. Kemudian di level atau sifat datar secara teratur, misalkan tiap tahun, tiap bulan, dan terdokumentasi. Ya, jangan lupa ini penting. Lanjut mengenai data acquisition atau data recording. Otomatis karena sifatnya automatic water level measurement itu dilakukan otomatis, kemudian di-download dan atau dikirim secara real time. Jadi silakan teman-teman bila mau mendownload tiap bulan, tiap minggu, atau 2 minggu, terserah. Jangan lupa buatlah sketsa lokasi stasiun pengamatan tersebut, dilengkapi dengan posisi benchmarknya. Catat koordinat geografis baik stasiun pasut maupun benchmark. Kemudian catat referensi waktu, apakah waktu Indonesia bagian barat, tengah, atau timur untuk pengamatan. Ukur dan catat beda tinggi secara teratur antara referensi palem, radar gauge dengan benchmark, ya, untuk memudahkan penyetelan ulang apabila ada perubahan. Nah, ini selalu ada radar gauge, ada test kit, ada juga palem. Hanya untuk mengecek atau cross check bacaan radar gauge. Catat waktu pelaksanaan. Jangan lupa jam, tanggal, bulan, dan waktu. Jangan lupa formatnya untuk digital setting, ya, formatnya tolong diperhatikan. Kemudian juga sampling pengamatan berapa detik, apakah per 5 detik atau per menit, dan seterusnya. Kemudian kita beralih ke data processing. Nah, ini harus diingat ya, kalau pengamatan radar itu yang diukur adalah air gap, ya, bukan ketinggian. Untuk data processing saya ulangi, jadi harus diingat bahwa jarak atau range kecil menunjukkan air pasang, begitu pula sebaliknya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi kita perlu suatu offset atau angka konstanta untuk menunjukkan keadaan sebenarnya apakah pasang atau surut. Sehingga tinggi air nantinya adalah offset dikurangi range. Nah, ini contoh warna kuning adalah range. Warna kuning adalah range, sehingga kita cari water level yang paling panjang atau paling tinggi. Nah, disitulah kita tambahkan contoh bacaan terbesar adalah 475, maka offsetnya kita pilih misalkan 500. Jadi bacaannya itu, bacaan tide-nya itu 500 dikurangi range. Contohnya 500 dikurangi 472, maka data pasut adalah 28 cm di atas nolnya pasang surut pada pemasangan radar gauge ini, ya. Jadi jangan langsung diproses. Ini adalah sketsa hubungan antara radar datum, water surface, dan lokal datum. Jadi kita lihat ini adalah radar datum atau tempat di mana beam itu memancar. Ini radar datum atau nolnya gitu. Nolnya bacaan radar. Kemudian ke bawah ada surface atau permukaan air. Ya, kemudian ini kita akan mendapatkan, jadi jarak antara radar datum dengan water surface adalah disebut range. Kemudian offset itu adalah satu angka konstanta yang menunjukkan jarak vertikal dari radar datum ke lokal datum, ya. Tadi kita sebut 500, ya, 500 cm karena tadi datanya itu maksimum 475. Jadi kita pilih angka 500 cm. Sehingga bacaan, nah ini bacaan tinggi
muka air laut adalah offset dikurangi range. Kemudian kita lihat ada minimum range adalah 0,8 ya. 0,8 ini jangan sampai kurang dari ini. Bila kurang maka radarnya harus dinaikkan. Ya, jadi semua data pengamatan itu harus merujuk pada lokal datum atau offset. Lanjut, lakukan pengurutan waktu karena pengamatan pasif adalah time series. Jadi kita urutkan waktu, tanggal dan jamnya dari awal waktu hingga akhir pengamatan, dari awal waktu pengamatan hingga akhir pengamatan. Lakukan sorting bila perlu, misalkan melakukan pengambilan data per jam atau per setengah jam dengan menggunakan sorting pada Excel. Bila perekamannya misalkan per 5 menit. Kemudian bila ada spike atau noise, kita bisa atau boleh melakukan low pass filtering dengan menggunakan moving average. Nah, metode moving average sudah pernah saya kemukakan di video sebelumnya. Kemudian setelah semuanya selesai, lakukan analisa pasut, misal menggunakan metode Admiralty atau metode least square. Oke, sebagai kontrol kualitas, jangan lupa teman-teman gunakan spesifikasi teknis sebagai rujukan. Misal, diminta jangkauan pengukuran, minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, nanti ada di spesifikasi teknisnya. Resolusi bacaan 0,01, akurasinya 1% dari hasil pengukuran, atau total pengukuran tidak melebihi 5 atau 10 cm pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi teman-teman harus memiliki sampel atau sampel pembanding antara bacaan radar dengan bacaan yang lain, misalkan manual ya, tide staff atau palem pasut. Kita bandingkan, otomatis caranya itu kita tempelkan datanya pada mean water level. Kemudian kita lihat bandingkan kiri dan kanan. Kiri misalkan dari radar, kanan adalah bacaan palem pasut. Jangan lupa lakukan uji statistik atau uji selang kepercayaan 95%. Teman-teman saya harapkan sudah tahu bagaimana cara melakukan uji selang kepercayaan. Kemudian recording interval atau sampling rate itu per 10 menit. Nah, untuk mencapai spek ini, spesifikasi di atas, maka kita cari alat yang dapat mencapai spesifikasi teknis tersebut. Contoh misalnya, saya sebut alat dengan merek Valeports, jenisnya VRS20, radar level sensor dengan frekuensi 25 GHz. Baik, saya ulangi ya, bahwa untuk dapat memenuhi spesifikasi teknis di atas, maka ada satu alat, saya sebutkan saja mereknya Valeports, jenisnya VRS20. Nah, Valeport ini dapat memenuhi spesifikasi tersebut di atas, namun di dalam penggunaan atau pemakaian harus memperhatikan range atau jangkauan pengukuran seperti di VRS20 ini adalah minimum 0,8, jadi jangan sampai sensornya itu kurang jaraknya terhadap muka laut 0,8, sedangkan maksimum range-nya adalah 2 meter. Jadi jangan terlampau tinggi, jadi maksimum jarak antara muka laut dengan sensor radar adalah 20 meter. Untuk beam angle, alat ini memiliki bukaan sudut beam 6 derajat, jadi perhatikan safety distance. Nanti rekan-rekan bisa hitung sendiri footprint-nya berapa. Akurasinya cukup baik, sesuai dengan yang diinginkan yaitu 1 cm. Namun tetap kita harus memperhatikan quality control dengan cara membandingkan hasil manual.
presisi atau resolusi bacaan adalah 1 mili, kemudian sampling atau recording interval adalah 1 detik per 1 detik. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan alat, maka jangan lupa gunakan manual alat dari manufaktur untuk petunjuk pemasangan alat, perekaman, download, kemudian broadcast atau pemancaran dan lain-lain. Dan gunakan pula prosedur survei atau data acquisition procedure seperti pemilihan lokasi, pengamatan, kemudian pemasangan alat itu sendiri, yaitu berdasarkan manual alat serta kondisi alam, kondisi real yang ada, kemudian juga prosedur data collecting atau data acquisition, kontrol data, dan lain-lain. Jangan lupa pastikan personel yang terlibat memiliki kompetensi yang cukup, serta pastikan data yang dikumpulkan itu kontinu dan cukup untuk dianalisa. Apakah 15 hari, 29 hari, setengah tahun, atau 1 tahun, dan seterusnya. Jangan lupa pula melakukan cross-check, yaitu dengan cara membandingkan bacaan sensor dengan bacaan manual. Untuk bacaan manual menggunakan tight stuff ini tidak usah sepanjang masa atau sepanjang pengukuran sensor, cukup kita ambil sampling, misalkan lakukan selama 39 jam. Kenapa 39 jam? Ini perlu untuk mendapatkan duduk tengah sementara atau mean water level, yang nantinya kita bisa membandingkan antara bacaan sensor dengan bacaan manual dengan cara kita menempelkan grafik hasil bacaan sensor radar dengan bacaan manual. Setelah itu kita dapat melakukan cek akurasi atau ketepatan pengukuran berdasarkan tes statistika, yaitu akurasinya itu adalah 10 cm misalnya, 10 cm pada level kepercayaan 95%. Jadi rekan-rekan bisa melakukannya sendiri. Untuk selanjutnya bisa acak juga, nanti random. Jadi yang pertama itu adalah untuk menempatkan, untuk cek akurasi. Yang lainnya adalah bisa melakukan cek random, tidak mesti 39 jam, tapi bisa acak menggunakan bacaan manual tersebut dengan syarat tight stuff-nya itu tidak berubah kedudukannya. Kemudian kedudukan palem pasut tersebut, begitu pula dengan sensor radar, itu harus selalu dikontrol dari benchmark menggunakan leveling. Jadi kita akan mengetahui ada atau tidaknya perubahan posisi vertikal sensor radar dan palem pasut. Ini sekadar contoh dummy. Misalkan yang warna biru adalah data sensor dan warna kuning ini adalah data manual. Nanti kita bandingkan selisihnya berapa. Kemudian kita lakukan uji statistik atau uji selang kepercayaan. Bila memang masuk ke dalam batas toleransi pada level kepercayaan 95%, maka data sensor ini bisa kita terima. Demikian dari saya mengenai pengamatan pasang surut menggunakan sensor radar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar, dipersilahkan menuliskannya pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan presentasi ini berharga atau berguna bagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.